bagaimana caranya memunculkan yang tadinya sesuatu yang tidak secara kasat mata bisa terlihat, itu bisa diamati. Berarti kalau minat bisa dikatakan lebih bahasa saya Mbak, ini bahasa awam subjektif ya Mbak? Artinya adalah preferensi bisa preferensi ya? Preferensi seseorang dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan. Orang bisa aja preferensinya ke arah tertentu dan tidak suka ke arah yang lain, itu sangat subjektif ya gitu. Tes yang reliable dan valid itu kontekstual ya sifatnya. Maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi bisa aja tes yang reliable dan valid di luar negeri di satu tempat itu belum tentu reliable dan valid di tempat yang lain gitu. Cuma memang yang kita perlu lihat adalah sejauh mana nih pengolahan hasil sidik jari itu bisa dikaitkan dengan fungsi otak seseorang dan kemudian tadi secara cepat bisa menggambarkan potensi kecerdasan dia, aspek kepribadian dia. Nah itu yang perlu hati-hati gitu maksud saya. Harus ada bukti-bukti apakah ini memang sudah direview secara akademik gitu ya. Sudah ada bukti empirisnya belum gitu ya. Sudah ada scientifically base-nya atau tidak gitu. Nah itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Kalau kedepannya nih Mbak, kita akan membahas kedepannya ya. We talk about the futures gitu, prediksi kedepannya. Memungkinkan nggak sih sebenarnya tes sidik jari gitu ya bisa digunakan sebagai salah satu tes yang sahih? Memungkinkan nggak? Kalau gampangnya sih tergantung ya. Tergantung ya. Halo, bertemu lagi dengan saya, Nori Lukman di Eko Podcast, satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa gitu ya, dari Universitas Indonesia, Mbak Dewi Maulina. Selamat pagi Mbak Dewi. Pagi Mas Lukman. Senang sekali nih Mbak. Tadi perjalanannya cukup jauh nggak Mbak ke sini? Apa dekat gitu atau ya gimana? Lumayan ya. 1,5 jam ya. Waduh. Perjalanan di Jakarta itu sangat lumayan ya kalau 1,5 jam ya dengan segala kemacetannya gitu. Nah, terima kasih Mbak Dewi. Kami sangat senang Mbak Dewi sudah hadir di dalam podcast ini gitu ya. Mbak Dewi ini merupakan salah satu ketua unit penunjang akademik gitu ya, tergabung di Laboratorium Psikologi Lalu Lintas dan Masyarakat Perkotaan dengan risetnya berfokus pada perilaku berkendara dan pengembangan alat ukur psikologis gitu ya. Dan Mbak Dewi juga mengajar beberapa mata kuliah gitu ya di Universitas Indonesia gitu. Nah, itu yang akan menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Untuk yang riset di psikologi lalu lintas itu sesuatu yang menarik, tapi kita akan keep untuk berikutnya ya Mbak ya, supaya seekers penasaran emang lalu lintas bisa dipelajari ya gitu ya. Memangnya kenapa dengan lalu lintas kita gitu ya. Tapi kita kali ini fokusnya adalah di pengukuran gitu ya, di pengukuran psikologis begitu, pengembangan alat ukur psikologis ya. Nah, seekers, salah satu mata kuliah yang diajarkan oleh Mbak Dewi ini adalah psikometri dan konstruksi alat ukur psikologis atau disingkatnya adalah KAUP gitu. Dulu candaan di kami gitu ya Mbak. KAUP itu punya singkatan yang lain gitu ya. Mbak Dewi juga tahu ya? Tahu dong. KAUP itu kutukan yang di atas untuk psikologi. Karena itu sebuah mata kuliah yang menurut kami dulu sebagai mahasiswa itu sangat sulit. Artinya benar-benar harus mempelajari sangat detail dan sangat teliti, harus mengikuti baku yang ada, tidak boleh keluar dari baku yang ada karena ini sangat penting dalam dunia psikologi, terutama pengukuran ya Mbak ya, betul ya, pengukuran kecerdasan, kepribadian, minat gitu ya. Nah ini menjadi salah satu yang menarik untuk kita discuss Mbak, karena mungkin dari zaman saya dulu dan sampai dengan sekarang beberapa waktu lalu itu sempat pro dan kontra gitu ya. Ada orang-orang yang ngomong terkait dengan penggunaan fingerprint. Gitu ya, dalam pengukuran kecerdasan. Nah, saya tuh sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana sudut pandang psikometri atau konstruksi alat ukur psikologis ini terkait keakuratan fingerprint ini, Mbak. Gitu ya. Apakah bisa digunakan sebagai alat ukur kecerdasan, kepribadian dan minat itu? Gitu. Nah, ini pembahasannya mungkin cukup berat gitu ya, tapi kita akan usahakan untuk membuat ini ringan gitu ya,
secara bertahap gitu ya dengan Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi, aku pengen tahu dong Mbak, dalam psikometri itu kan kita tadi membahas ya, psikometri dan KAUP gitu. Itu intinya belajar apa sih Mbak di situ? Oke, terima kasih Mas Lukman. Halo Seekers, apa kabar? Oke, namanya aja psikometri ya. Berarti kan dari kata psycho, psychology, kemudian matrix ya. Berarti yang namanya psikometri itu adalah ilmu yang mempelajari pengukuran tingkah laku sebagai objek penelitiannya psikologi gitu. Oke. Jadi fokusnya kepada pengukuran tingkah laku. Betul. Oke, sebagai objek dari psikologi itu. Betul. Gitu. Oke. Kemudian kalau dalam kecerdasan sendiri begitu dan intelijensi ataupun bakat gitu ya, itu kan apakah bisa disebut sebagai tingkah laku sehingga diukur dalam ini Mbak, di dalam psikometri itu sendiri gitu? Oke. Nah biasanya atribut yang diukur itu kalau kita bicara tingkah laku ya, untuk psikologi itu kebanyakan tingkah laku yang tidak bisa diamati secara langsung. Oke. Nah, oleh karena itu kita butuh tools nih, bagaimana caranya memunculkan yang tadinya sesuatu yang tidak secara kasat mata bisa terlihat, itu bisa diamati gitu ya. Nah, kenapa? Nah, tadi kan seperti tadi kecerdasan tuh apa gitu. Orang kan nggak bisa lihat, nggak kayak makanan gitu ya, ya. Nah, berarti kan butuh ada stimulus ya dalam bentuk instrumen sebenarnya kan. Nanti ada pertanyaan atau soal-soal yang sebenarnya itu adalah memancing respon seseorang untuk menunjukkan potensi kecerdasannya dia gitu. Oke, jadi sebenarnya ada usaha dari para psikometrician gitu ya untuk menarik sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Betul. Dengan memberikan stimulus-stimulus tadi gitu ya dalam bentuk soal gitu ya atau respon pertanyaan. Jadi memang ada tujuannya ya Mbak ya dengan melakukan itu ya. Oke. Karena kita di psikologi memang fokusnya adalah kepada sesuatu yang tidak terlihat itu ya. Seperti salah satunya adalah kecerdasan. Nah, ada orang-orang yang mengatakan tes kecerdasan, ada yang mengatakan tes bakat. Ada akhirnya orang-orang jadi menganggap itu adalah dua hal yang sama. Tapi sebenarnya kecerdasan atau intelijensi dan bakat itu dua hal yang sama nggak sih Mbak? Oke. Jadi kalau dalam psikometri itu kan tadi betul tools ya, instrumen. Nah, instrumennya itu namanya salah satunya adalah tes. Karena aspek yang diukur adalah aspek psikologi, maka namanya tes psikologi gitu. Nah, jenis-jenis tes psikologi itu banyak gitu ya. Nah, sebenarnya bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yang disebut biasanya tes kemampuan atau kalau istilah kerennya itu namanya katanya optimum performance test. Itu mengukur apa yang mampu dilakukan seseorang kalau dia berusaha sebaik mungkin. Jadi kemampuan optimalnya dia. Nah, di dalam tes ini biasanya ada tuh yang tadi disebut ada tes inteligensi, tes prestatif, tes bakat. Nah, itu masuk di situ tuh. Nah, sedangkan kategori kedua nih, tingkah laku yang diukurnya bukan apa yang mampu dilakukan, tapi yang kita sebut dengan typical performance test atau kadang-kadang disebut sebagai tes kepribadian gitu ya. Nah, di sini biasanya yang diukur adalah apa yang biasanya dilakukan seseorang kalau dia dihadapkan pada situasi tertentu gitu. Nah, biasanya ini salah satunya bentuknya ya tes-tes kepribadian, tes minat, masuk di dalam itu tipikal dan optimum. Ya. Oke. Nah, di dalam optimum sendiri kecerdasan, intelijensi. Betul. Kemudian ada bakat. Betul. Gitu ya. Ini kenapa ada dua nama yang berbeda, Mbak? Kalau memang mengukurnya adalah kemampuan seseorang gitu ya. Nah, perbedaan kedua ini apa atau memang sebenarnya kedua-duanya sama nih, Mbak? Oke. Ini memang suka jadi perdebatan ya. Kadang-kadang disamakan, kadang-kadang sebenarnya berbeda. Tapi kalau di dalam teacher pengukuran sebenarnya agak berbeda. Karena kalau tujuan tes kecerdasan itu memang mengukur potensi kemampuan umum seseorang ya. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah, dia bisa beradaptasi dalam satu lingkungan baru gitu ya. Makanya disebut biasanya kalau tes-tes kecerdasan itu ada skor utama yang kita sebut sebagai IQ gitu ya. Nah, kalau tes bakat ini tujuannya agak beda. Jadi tujuan utamanya bukan mengukur kemampuan umumnya, tapi memprediksi
keberhasilan Oke. seseorang. Misalnya keberhasilan untuk misalnya belajar dalam suatu bidang tertentu atau masuk ke dalam jurusan tertentu. Nah, memang di dalam tes bakat ini biasanya sangat spesifik biasanya. Maka misalnya bakat musik, bakat olahraga dan sebagainya gitu. Oh, berarti tujuannya berbeda ya Mbak ya, Betul, gitu ya. Kalau betul. bakat memang menyasar pada memprediksi sekiranya apakah ada aspek tertentu yang dia akan oke di sana gitu Betul, ya. betul. Sedangkan kalau tadi intelijensi pada akhirnya ada bentuk skor di akhirnya gitu ya Betul. untuk melihat kecerdasan. Nah, kalau bakat dan minat, karena di luar sana itu banyak tes bakat dan minat gitu ya jadi satu. Nah, bakat dan minat ini tadi sih sebenarnya sudah Mbak Dewi paparkan ya perbedaannya, yang satu di tipikal, yang satu di optimum, yang satu di tipikal gitu. Iya. Tapi boleh lebih diperjelas lagi Mbak, bakat dan minat itu bedanya apa sih Mbak? Ya kalau bakat berarti bagian dari kemampuan kan. Nah, tes kemampuan itu kan berarti karena dia mengukur kemampuan terbaik seseorang, berarti soal-soalnya juga ada jawaban benar salah kan, gitu. Kalau tes minat karena dia bagian dari tadi tipikal, itu kan tadi melihat interest atau minat seseorang itu lebih ke arah mana sih, ke bidang pekerjaan apa sih, ke tugas-tugas seperti apa sih yang dia suka. Nah, itu kan biasanya dikaitkan pada situasi-situasi apa yang relevan atau sesuai dengan minatnya mereka gitu. Berarti kalau minat bisa dikatakan lebih bahasa saya Mbak, ini bahasa awam subjektif ya Mbak. Artinya adalah Preferensi bisa preferensi ya. Iya, preferensi seseorang dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan. Orang bisa aja preferensinya ke arah tertentu dan tidak suka ke arah yang lain, itu sangat subjektif ya gitu. Iya, berarti ada kemungkinan minat itu sebenarnya bisa berubah seiring misalnya dia mendapatkan informasi lebih gitu ya, atau ada omongan orang lain yang membuat dia lebih tertarik dengan bidang lain gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin gini ya, kalau kita belajar tingkah laku nih ya, kadang-kadang kan pasti kan jadi perdebatan tuh tingkah laku tuh berubah apa enggak sih gitu ya. Nah, biasanya kan sebenarnya tingkah laku kita itu kan sebenarnya kombinasi ya. Kombinasi dari sesuatu yang sifatnya menetap, yang mungkin sudah memang jadi bawaan kita. Biasanya itu nama kerennya namanya nature gitu ya. Sama satu lagi tuh yang kita dapat dari selama kita berinteraksi dengan lingkungan kita, apa yang kita dapat, stimulasi yang kita dapat, itu yang disebut dengan nurture kan, gitu. Menarik, nanti ini akan juga kita bahas ya Mbak ya, nature versus nurture ini. Tapi kita akan balik dulu nih ke alat ukur gitu ya. Sebuah alat ukur tadi atau tes psikologis yang bisa mengukur kecerdasan, kepribadian atau minat itu dikatakan oke atau bisa measure dengan tepat, itu apa sih Mbak syaratnya? Oke, ya kalau gitu ya pasti syarat alat ukur yang baik itu apa sih gitu kan ya, terutama alat ukur psikologis ya. Pertama dia harus standar, ya terstandarisasi, bagaimana cara dia diberikan, bagaimana di scoring, itu harus terstandar, nggak boleh beda-beda nih gitu ya. Makanya nih harus hati-hati juga nih ketika tes itu diberikan pada orang yang berbeda, itu cara pemberiannya sama apa enggak gitu. Terus yang kedua objektif, terutama dari sisi penilaiannya. Jadi itu harus objektif ya, bebas dari bias si pemberi tesnya gitu ya. Kemudian yang ketiga harus reliable. Nah, kata-kata reliable nih seringkali secara awam dibilangnya konsisten gitu ya. Kalau misalnya orangnya diukur lagi di waktu yang berbeda dengan alat ukur yang sama, apakah hasilnya kurang lebih konsisten nggak? Nah, itu sebenarnya dasarnya adalah apakah memang alat ukur ini memberikan informasi mengenai kemampuan yang sesungguhnya nggak dari orang itu. Jangan-jangan yang diukur itu waktu itu bukan kemampuan sebenarnya, sehingga mungkin aja ketika diulang lagi ya berubah gitu. Jadi banyak errornya nih gitu loh. Makanya kalau dalam pengukuran itu memang dipastikan kondisi orangnya juga optimal ya Mbak ya, karena itu bisa mempengaruhi tadi ya. Standarnya itu berarti tidak hanya standar dari pemberi tes, tapi standar dari orang yang diberikan tes juga ya Mbak ya. Juga misalnya kondisi tesnya, ruangannya dan sebagainya, itu juga harus dijaga standarisasinya ya, biar optimal gitu ya. Oke. Tadi reliable. Terus berikutnya valid. Nah, valid itu kan biasanya suka sebutnya sahih gitu ya. Apakah memang alat ukur ini secara
akurat gitu ya, memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya gitu. Kalau dia ngukur inteligensi, benar nggak yang diukur itu inteligensi? Jangan bukan inteligensi gitu ya, atau kecerdasan gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah norma nih. Nih kan biasanya kalau dapat tes, dapat skor kan. Yeah. Nah artinya apa nih skornya? Nah itu kan harus bisa dimaknai ya. Yeah, nah betul, bagaimana betul. memberikan makna agar bisa tes itu punya manfaat. Nah itu juga harus ada nih. Harus gitu. ada. Oh. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum bisa mengatakan sebuah alat ukur itu tadi akhirnya adalah valid dan reliable ya. Betul. Dalam proses mendapatkan kevalidan, bahasanya apa ya? Mendapatkan menjadi sesuatu yang valid gitu, menjadi tes yang valid dan reliable itu prosesnya panjang ya, Mbak? Panjang banget biasanya. Jadi most likely kayaknya nggak mungkin deh sekali bikin tes terus langsung jadi gitu ya. Jadi harus biasanya itu riset yang lumayan bertahun-tahun juga gitu untuk bisa merefine lagi. Mungkin ada yang belum cocok itemnya, dikurangin lagi, ditambah dan sebagainya, direvisi dan sebagainya. Valid dan reliable adalah dua hal yang penting untuk diketahui oleh psikolog atau yang membuat alat ukur psikologis itu menjadi benar-benar harus jadi acuan ya Mbak ya, harus mengarah ke sana gitu ya. Dan satu lagi Mas Lukman, tesnya ini sudah diujikan pada berapa banyak orang gitu. Apakah cuma pada sebagian kecil anak-anak gitu misalnya, atau anak-anak dari usia berapa sampai berapa di mana dulu nih gitu. Berarti melihat populasi ya, bahasanya populasi dan sampel gitu ya. Nah, satu lagi yang suka orang salah, jadi tes yang reliable dan valid itu kontekstual ya sifatnya. Maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi bisa aja tes yang reliable dan valid di luar negeri di satu tempat itu belum tentu reliable dan valid di tempat yang lain gitu. Jadi mungkin ini juga kadang-kadang kan kita ngelihat, ada tes baru nih dari luar negeri nih, ini bisa dipakai nih. Nah hati-hati gitu loh. Itu sudah diujikan untuk orang Indonesia belum gitu loh. Berapa banyak orang Indonesia yang udah diujikan? Karena bisa saja dia reliable dan valid di negara tertentu, belum tentu valid di negara yang lain. Mungkin ini juga terkait dengan bahasa yang digunakan ya Mbak ya. Betul. Ya kan juga salah satunya. Kalau secara logika saya sih dengan melihat misalnya ada tes yang dari bahasa Inggris gitu ya, dia dibawa ke Indonesia, ya belum tentu semua orang Indonesia bisa memahami kata tersebut interpretasinya sama gitu, sehingga perlu mungkin diubah ke bahasa Indonesia gitu, perlu dites gitu ya Mbak ya. Satu lagi. Tes yang udah ada di sini pun kalau udah cukup lama, masih dipertanyakan juga. Masih reliable dan valid gak sekarang? Kan konteksnya udah beda. Perkembangan zamannya beda. Masih valid gak buat anak-anak Gen Z sekarang gitu. Bahkan iya benar sih Mbak, saya juga mau share sedikit pengalaman bahwa ada beberapa tes yang ketika saya berikan yang ada mereka bukan mengerjakan Mbak, mereka bertanya arti kata ini tuh apa gitu, jadi malah gak selesai tesnya gitu ya. Betul banget. Oke. Nah ini terkait dengan alat ukur ini gitu ya. Nah ini ada alat ukur yang dari zaman saya ada dulu ya, tadi sudah saya sebutkan di awal gitu sampai dengan sekarang, namanya tes fingerprint itu. Saya dulu pernah dites Mbak, kelas 10 SMA di mana waktu itu saya diajak oleh teman saya, waktu itu ibunya menyediakan jasa tersebut gitu ya, lalu saya dites gitu, lalu keluarlah saya kepribadian apa waktu itu INTJ kalau nggak salah, INTJ intuitive, introvert dan sebagainya gitu. Dan kecerdasan saya waktu itu di antara 8 Howard Gardner yang kecerdasan multiple intelligence itu, saya masuknya naturalistik. Lalu itu menjadi label buat saya Mbak, bahwa saya orangnya suka di alam gitu. Saya waktu itu mengiyakan karena saya suka kucing. Jadi saya pikir waktu itu bener nih gitu ya, karena saya suka kucing gitu ya. Tapi kan ya nggak tahu juga ya Mbak waktu itu. Dan waktu itu ada teman psikolog saya juga yang dimintai oleh sepupunya untuk tes itu tadi sidik jari tersebut. Nah melihat kepada pengetesan, waktu itu saya ingat banget, saya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menit selesai gitu ya. Menurut Mbak Dewi, hasil dengan 10 menit itu kemudian jadi kecerdasan, kepribadian, dan minat pandangan Mbak Dewi itu seperti apa ya Mbak? Oke, saya boleh tanya dulu nggak? Boleh Mbak. Di tesnya kayak apa waktu itu sampai 10 menit tuh digimanain sih gitu? Saya ingat banget Mbak. Jadi layaknya kalau ke kantor kelurahan, di mana ada kotak yang buat fingerprint itu, ya udah saya dibilang untuk mana tangannya, satu-satu tuh tangan saya
1, 2, 3, 4, 5 ada. Habis itu ya saya nggak ngeliat belakang layarnya ya Mbak. Karena waktu itu saya ingat banget 10 menit atau 15 menit hasilnya tuh jadi di-print-kan gitu ya. Beberapa lembar, kayaknya ada 5-6 lembar dengan penjelasan itu tadi yang saya katakan tes kecerdasan saya yang paling tinggi itu naturalistik, logika matematika sama visual spasial. Itu berkesan banget Mbak buat saya karena itu pertama kalinya saya ngikut tes gitu ya dan wow gitu kan waktu itu saya kemudian kepribadian saya introvert, intuitive, thinking dan judging gitu kan waktu itu ada penjelasannya tuh masing-masing kemudian pekerjaan yang cocok buat saya apa waktu itu saya cocoknya jadi filsuf atau apa gitu Mas. Ya nggak tahu deh ini selaras atau enggak ya tapi ya itu hasilnya ada terlihat sampai segitunya gitu dan itu Mbak tapi saya nggak tahu ya proses di belakang layar di komputernya seperti apa karena waktu itu jujur aja saya cuman tes gitu disuruh tunggu 10 menit langsung diserahkan hasilnya gitu sih Mbak. Oke, itu rada cepet banget ya. Itu kan begininya paling 5 menit ya. Iya. Terus langsung keluar gitu ya 10 menit. Ya kalau saya ya jadi orang yang dites atau jadi orang tuanya pasti saya akan nanya bagaimana tuh prosesnya bisa mendapatkan langsung 10 menit itu gitu ya. Tesnya gimana tuh dikembangkannya, sudah pernah diujikan belum gitu ya. Karena kan harus agak hati-hati ya misalnya dengan ya ibaratnya gini lah kita biasanya misalnya minum obat X gitu untuk sakit kepala gitu ya. Tiba-tiba kamu ditawarin obat baru gitu. Obat baru kayaknya nggak perlu 10 menit nih. 1 menit aja udah ini. Mau langsung minum nggak? Enggak sih Mbak. Nah, agak menyeramkan kan. Tanya-tanya dulu kan ini apa isinya obatnya kan gitu kan. Terus apa namanya efeknya ada nggak gitu kan. Nah kan sama kayak ini ya gitu. Tapi dengan kalau saya waktu itu nggak diberikan penjelasan sih Mbak, tapi saya mengetahui beberapa gitu ya, saya dengar gitu dari beberapa YouTube gitu ya, ada yang mengatakan ya ini sudah diujikan dengan pengukuran terhadap otak gitu ya, jadi dikaitkan dengan otak gitu ya. Ini dengan pengetahuan saya seadanya ini Mbak ya, seperti itu sih. Jadi penjelasannya adalah untuk meyakinkan bahwa ini bisa mengukur tadi kecerdasan kepribadian karena dikaitkan dengan bahwa sidik jari ini tuh ada kaitannya dengan otak kita gitu. Memang pada akhirnya perlu lebih detail lagi sih ya Mbak ya. Waktu itu saya cuma sekilas aja gitu. Tapi karena ini urusannya sudah genetik dan artinya katanya sudah genetik dan artinya kan ya udah kita kayak saya kalau ke dokter mengatakan apa gitu ya, ini adalah expertnya gitu ya. Saya nggak akan mempertanyakan lebih dalam lagi gitu ya karena ya dia udah bisa menjelaskan. Ya akhirnya saya percaya walaupun saya nggak tahu soal ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh dokter itu kan mungkin susah gitu ya. Nah itu sih Mbak waktu itu yang saya ketahui sih seperti itu. Gitu. Iya. Memang ya ini jadi PR kita juga ya. Jadi ketika kita mendapat informasi atau kita diikutkan pada sesuatu, kita memang harus lebih kritis sih gitu. Nah terutama tadi kalau dalam tes psikologi gitu ya. Tadi misalnya aspek yang diukur misalnya tadi kecerdasan, kepribadian gitu ya. Memang dalam perkembangannya biasanya tradisionalnya itu untuk tahu kecerdasan kayak apa, kepribadian kayak apa, itu kan pakai tes-tes tradisional ya, yang bentuknya mungkin mulai dari paper pencil, kemudian bisa dikembangkan jadi computerized juga, dan biasanya butuh waktu ya gitu. Nah memang dalam perjalanan ke sini nih dengan perkembangan teknologi juga gitu ya kan kita butuh nih gimana caranya bisa melakukan pengukuran lebih cepat gitu kan orang kan pengennya gitu ya cepat tapi banyak gitu kan gimana nih. Nah memang ada salah satu apa namanya perkembangan itu dia mau lihat dari aspek ada nggak sih kaitan antara saya lupa istilahnya kalau nggak salah dermaglifik ya kalau nggak salah jadi kaitan antara apa yang di kulit dengan otak gitu ya. Nah salah satu yang ada di kulit ini yang biasanya sering banyak dipakai kan fingerprint ya. Tapi memang fingerprint ini kan biasanya dipakainya di konteks forensik ya. Nah ke arah-arah sini nih baru nih mulai dikaitkan lagi dengan aspek pendidikan gitu kan. Karena dilihat kok ada apakah bisa menggambarkan juga bagaimana perkembangan yang ada di otak gitu. Nah cuma memang yang kita perlu lihat adalah sejauh mana nih pengolahan hasil sidik jari itu bisa
dikaitkan dengan fungsi otak seseorang dan kemudian tadi secara cepat bisa menggambarkan potensi kecerdasan dia, aspek kepribadian dia. Nah, itu yang perlu hati-hati gitu maksud saya. Perlu kajian ilmiah yang cukup lama. Betul. Gitu ya, dan di apa Mbak istilahnya kalau biar bisa diterima oleh jurnal review ya Iya, harus ada bukti-bukti apakah ini memang sudah direview secara akademik gitu ya. Sudah ada bukti empirisnya belum gitu ya, sudah ada scientifically base-nya atau tidak gitu. Nah, itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Kemudian tadi ngomongin kecerdasan itu kan kalau yang fingerprint itu katanya potensi dan tadi apa namanya kepribadian gitu ya, tetap dari bayi gitu ya, sudah ketahuan dari bayi gitu. Nah, pertanyaan saya itu kecerdasan itu nggak akan berubah-ubah ya Mbak, kepribadian juga nggak akan berubah-ubah ya. Kalau dia bisa mengatakan bahwa ini akan dari bayi ini udah kelihatan gitu, sepanjang masa akan sama gitu. Nah, tadi saya bilang sebenarnya kenapa ini diambil, sebenarnya yang diukur itu nature-nya. Aspek nature-nya gitu. Jadi kecerdasan pun aspek nature dari si kecerdasan itu. Makanya biasanya kalau kecerdasan itu ada dua tuh, ada yang fluid sama yang crystallized. Nah, yang diukur sama si fingerprint itu biasanya arahnya lebih ke fluid intelligence gitu. Oke. Nah, kalau kedepannya nih Mbak, kita akan membahas kedepannya ya. We talk about the futures gitu, prediksi kedepannya. Memungkinkan nggak sih sebenarnya tes sidik jari gitu ya bisa digunakan sebagai salah satu tes yang sahih? Memungkinkan nggak? Kalau gampangnya sih tergantung ya. Tergantung ya. Jawaban semua. Tergantung dulu ya. Tergantung menurut saya sih. Ya harus kritis ya. Sejauh mana memang tesnya itu tadi sudah bisa dibuktikan secara saintifik, secara empirisnya sudah diuji cobakan dengan teknik yang seperti apa, apakah sudah ada bukti psikometriknya, apakah memang sudah bisa secara tadi reliable dan valid tadi menggambarkan kecerdasan dan kepribadian gitu ya. Karena juga mungkin message saya juga mau bilang nih, kadang-kadang nih kita ya, apalagi orang tua tuh atau guru, kok nih anak saya IQ-nya tinggi Bu, tapi kok prestasinya di sekolah biasa aja ya gitu loh. Nah, ini juga harus hati-hati karena kan yang menentukan keberhasilan itu tidak semata-mata kecerdasan kan. Betul. Oke. Nah, seandainya ini di luar dari fingerprint Mbak, apapun alat ukur itu kalau misalnya tidak valid dan reliable, artinya ya nggak tahu ya kan, orang-orang menggunakan saja begitu kan. Itu dampaknya apa sih Mbak terhadap anak tersebut jangka panjang dan juga orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam itu gitu, memberikan tes kepada anak itu gitu. Oke. Jadi apapun tesnya sebenarnya kan tujuannya itu pasti akan memberikan hasil ya, yang sifatnya evaluatif atau bisa juga memberikan judgement ya. Oke. Nah, kalau ternyata tes yang digunakan untuk memberikan evaluasi itu tadi tidak reliable, tidak valid, berarti logikanya gimana? Bisa jadi penilaian dan judgement yang diberikan pada anak juga keliru kan? Nah, ini kan juga berarti punya dampak yang cukup serius ya, gitu ya. Jadi misalnya anaknya diharapkan dia punya bakat di bidang musik gitu misalnya. Atau kayak kamu tadi misalnya, dibilangnya suka hal-hal yang sifatnya alam gitu kan. Oh, ketika kamu ternyata nggak suka pada kegiatan-kegiatan outdoor gitu ya, lebih suka kegiatan-kegiatan yang indoor, tuh dianggap kamu nggak boleh nih kan, kamu harus ke outdoor gitu loh misalnya. Itu juga yang menjadi konflik diri saya sih Mbak. Waktu itu bahwa saya dikatakan saya naturalis gitu ya bahasanya, dan ketika saya jijian ya sama tanah gitu ya, atau gitu kan? Jijian sama tanaman-tanaman. Terus saya conflicted, apakah sebenarnya memang saya yang kurang effort atau sebenarnya gimana gitu. Jadi tiba-tiba ada konflik batin yang sebenarnya nggak penting gitu kalau misalnya saya tidak mengambil tes itu gitu. Karena kamu jadinya sudah seperti melabel diri sendiri kan. Harusnya saya seperti ini, tapi kok saya nggak gini ya gitu. Makanya perlu kehati-hatian dalam menggunakan alat tesnya. Maksudnya dalam menyengerjakan bukan kehati-hatian si psikolog untuk memberikan alat tes ya, harus alat tes yang valid dan reliable itu. Dan juga hati-hati dalam menginterpretasi. Itu yang tidak hanya mengadministrasikan, tapi juga menginterpretasikan dan menyampaikan kepada orang tua dan siswanya. Nah, makanya biasanya kalau namanya instrumen tuh
kalau mau bagus kita nggak bisa cuma mengandalkan satu instrumen aja kan. Ibaratnya kayak kalau ya tadi kalau mau gampangnya gitu ya, satu pil untuk semuanya gitu loh. Bisa untuk batuk, pilek, sakit perut, sakit kaki, semua bisa gitu. Nah, biasanya kan kita pakai beberapa tools ya. Kemudian kita bandingkan nih hasilnya, baru kita integrasikan. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan psikologis ya. Betul. Nah, itu dia harus hati-hati. Iya, baik. Seekers, tidak terasa waktunya sudah hampir 30 menit ya. Senang sekali nih diskusi dengan Mbak Dewi gitu. Kalau Seekers ada pertanyaan, komentar apapun terkait dengan fingerprint, terkait dengan psikometri, dengan KAUB gitu ya, silakan tuliskan di komen. Jangan lupa nanti kita akan berusaha menjawabnya. Tentunya mungkin saya akan berkonsultasi dengan Mbak Dewi gitu ya dalam menjawabnya. Tapi untuk kali ini podcast kita sudah cukup sekian ya Mbak ya. Takutnya nanti mumet dengan segala penjelasan ini tercerahkan kembali nih Mbak saya. Karena saya jadi memahami bahwa tugas sebagai seorang psikolog itu juga salah satunya adalah memastikan alat ukur psikologis yang kita berikan itu valid dan reliable, bahasanya gitu ya, tepat menyasar pada perilaku yang ingin diukur tadi ya. Dalam hal ini adalah perilaku yang tidak terlihat, yaitu kecerdasan dan minat gitu ya, dan kepribadian itu gitu. Jadi Seekers, kita mengajak Seekers untuk lebih kritis ya, artinya segala keputusan kembali kepada Seekers gitu ya. Di sini kami sharing gitu ya supaya Seekers tahu bahwa dalam dunia psikologi itu serius loh gitu. Ada psikometri, ada KAUB, konstruksi alat ukur psikologis, nggak main-main gitu dalam membuat alat ukur itu gitu. Sekian Seekers, terima kasih sudah hadir gitu ya di podcast ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di Eko Podcast, satu suara untuk Gema tanpa batas. Terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama.